penawaran efek ini bersifat secara elektronik, terus semua based on platform, dan nanti efek itu kan surat berharga ya, efeknya itu akan dititipin kemana, kita titipin ke SEI. Jadi cara mainnya mirip banget sama yang di bursa efek, cuma skalanya gitu. Skalanya kita di skala kecil, skala UMKM. Nah ini mungkin flow-nya ya. Flow-nya kalau kita bicara nomor 1, penerbit itu mengajukan, oh ya, ini mungkin saya sampling ya, belum tentu ini hanya 2, jadi kita ada 2 nih, sukuk properti misalnya, ketika sukuk properti, terus ada sukuk UMKM gitu. Saya di sini masih belum bisa memastikan apa bisnis model ini akan fix atau tidak. Tapi ini mungkin yang sudah kita gambar dan hasil diskusi kita dengan Karim Consulting sebagai pihak yang kita ajak diskusi untuk menentukan bisnis modelnya seperti apa nih untuk implementasinya nanti. Jadi di nomor 1 itu penerbit mengajukan penggalangan urun dana. Jadi kayak penerbit mungkin datang ke penyelenggara, terus ini saya mau menerbitkan sukuk atau saya butuh dana sih, bahasanya gitu. Saya butuh dana dalam waktu maksimal 2 tahun mungkin saya akan kembalikan gitu. Insya Allah saya kembalikan. Nah, terus kemudian si penyelenggara akan melakukan assessment bersama tim ahli syariah pasar modal. Jadi kayak, oh penerbitnya akan di-assess nih, akan dilakukan penilaian, entah nanti ada checklist-checklistnya yang akan diberikan oleh HSPM-nya, apakah penerbit itu masuk kategori yang bisa menerbitkan sukuk. Setelah itu, poin nomor 3, penyelenggara akan melakukan penggalangan urun dana ke publik lewat platform. Masa penawarannya maksimum 45 hari, ditampilin misalnya kayak kebutuhan dananya 500 juta atau kebutuhan dana 1 miliar, itu akan di crowdfundingkan, jadi masyarakat bisa langsung memberikan kontribusinya atau membeli sukuknya itu lewat platform. Terus nomor 4, publik akan membeli e-bus yang ditawarkan oleh penyelenggara. Dan selanjutnya nomor 5, ketika memang sudah oke, sudah full funded, itu penerbit melakukan penyerapan anggaran. Jadi dari penyelenggara melalui escrow ini itu menyalurkan dananya ke penerbit, dan penerbit akan melakukan penyerapan anggaran untuk pembangunan perumahan misalnya kayak kalau properti situ ya. Nah, terus melakukan pembangunan rumah, terus rumahnya dijual, konsumen sudah menyerap dan konsumen mengirimkan profit untuk dibagikan lagi ke pemodal atau ke publik. Ini konsepnya kita bicaranya properti. Nah kalau UMKM itu bicara untuk pengembangan usaha, mungkin akadnya bisa akad sewa menyewa, misalnya kayak oke, UMKM butuh pendanaan untuk membeli sebuah mesin printing besar gitu. Misalnya industri cetak, dia butuh beli mesin seharga 2 miliar gitu. Nah, mesin itu nanti bisa menerbitkan sukuk, terus untuk pembelian mesin itu, terus mesin itu nanti disewa ibaratnya selama periode tertentu, dan di ujung periodenya mungkin bisa diakuisisi juga sebagai dipurchase sama si penerbitnya, sehingga itu bisa jadi pengembalian pokoknya di belakang. Model bisnis ini masih belum fix, tapi kurang lebih seperti itu, di mana nanti ada tenor yang membedakan antara equity crowdfunding dengan securities crowdfunding, itu ada tenornya. Di sini tenornya maksimum di 2 tahun. Jadi ada kewajiban untuk pengembalian modal kepada publik, kepada masyarakat di maksimum 2 tahun.